Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita tentang politik yang terupdate hari ini. Ada kejadian apa lagi yang akan kita bahas di sini, dan kita akan sebisa mungkin banyak menampung informasi agar supaya kita menjadi masyarakat yang semakin pintar dalam berpolitik. Dan link original video saya sertakan di deskripsi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas videonya. Let's go. Si pakai colong dress putih ini. Oke, yang Habib Kribo ya. Pasti memprovokasi. Tapi dia berjubah agama. Dia merasa dirinya ulama. Dia merasa dirinya Habib. Tidak ada ulama dan Habib itu menurutnya apa? Provokator. Setuju. Ulama dan Habib itu harusnya apa? Menenangkan. Yes. Insya Allah dalam keadaan tegang. Menenangkan. Nggak boleh dia memperuncing. Ini satu orang ini duduk di atas mimbar. Ngoceh yang sekolah nggak ekonomi. Nggak tahu ilmunya. Nggak tahu dirempang. Marah-marah di atas panggung. Itu adalah si Rizik Sahab ini. Saya nggak kaget lihat bacot dia. Cuma kadang-kadang sudah tenang sekian lama nggak dengar bacot dia. Ini dengar bacot dia nggak enak. Lagi kah? Udah muncul lagi kah? Saya nggak bayangin Nabi aja nggak pernah gitu. Terang. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdul Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdul Somad melakukan pelanggaran. Udah mulai lagi provokasinya. Sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakatnya lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Islam apa begini? Dia teriak-teriak, dia alasan apa membela Ustadz Somad? Saya curiga ini orang mungkin juga di pihak provokator. Jauh amat dari dari dulu provokator. Yang ini apa dengerin? Kok begitu heroik membela Rempang? Dan diusut lari kabur. Ulama tuh ngaji. Sadar diri lah Pak Rizik. Ada lembaga terbesar di sini NU. Itu kiai-kiai besar jauh lebih cerdas daripada Anda. Setuju. Anda ini kan cuma modal maulud sama sorban, sama nasab Habib, ilmu kosong. Lah, apain Anda mimbar? Anda ingin memengaruhi rakyat? Anda bilang ini tidak adil. Terus Anda pakai alibi Ustadz Somad. Katanya ditangkap. Anda fitnah. Itu yang ditanya, itu yang diperiksa temannya Ustadz Somad yang memberi makanan. Sah saja polisi manggil. Tidak semua kebaikan itu pasti baik. Kalau saya ngasih makan supaya orang jadi maling, ya itu makanan saya makanan salah. Lah, saya juga bingung kok Ustadz Somad di sini turun langsung. Ada apa? Ada kerjasama itu loh. Kenapa dipakai Ustadz Somad? Supaya gaungnya rame. Kan Ustadz Somad tahu sendiri Anda pendukung Anies. Di situ juga kepala daerahnya dari Nasdem. Ini semua kayak seperti skenario aja. Terus Rizik supaya keluarga di Jakarta, supaya dekat istana. Apa hubungannya Pak Rizik? Jangan Anda jual agama. Anda teriak-teriak ambil. Saya jijik lihat Islam begini kok Anda hidangkan. Anda nggak heran lah. Cuma modal bacot. Dulu kan memang begitu Pak. Nggak ada isinya. Terus Anda yang mengatakan pemerintah bejat. Yang berarti bejat apa? Ya Nasdem. Kan wilayah itu dipimpin oleh Nasdem. Itu yang dukung Anies. Skakmat. Lah itu saya nggak masuk situ. Selesaikan dulu ini urusan. Sudahlah nggak usah bicara. Biarkan selesaikan untuk masalah sana. Anda ini sebagai orang yang bersorban berpikir sedikit. Pakaian Anda itu dinilai orang. Damai. Kalau Anda telanjang, Anda orang biasa, saya nggak ada urusan. Jaga ini kehormatan pakaian yang orang masih melihat itu Islam. Jaga orang yang masih melihat ini katanya benar-benar itu tuliah Nabi. berhikmat. Jaga. Kok isi ceramah Anda memprovokasi? Nggak ada Nabi begitu. Begitu Anda teriak-teriak menyudut pemerintah, seperti Jokowi apa? Saya curiga di sini Pak Rizik. Anda provokator, Anda sudah dibayar, itu wajar dong. Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, Rempang begitu Anda ngomong, seperti ini kejadian Rempang nih Pak. Ini kemunafikan, kekafiran. Kalau dalam bidang agama. Kan ada spesial agama. Seperti ini keimanan. Begitu ngotot Anda. Dan Anda itu lagi apa? Mau ngajak orang demo ke istana. Ngapain? DPR mengundang kita hari Rabu aksi depan istana. Siap ikut? Siap ikut? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Udah mulai aku sampai jengkel mendengar ini. Ngapain? Udah mulai lagi kayak mereka. Rizik ini nggak tobat-tobat ya. Nanti diambil Tuhan baru. Jika Anda ingin menghancurkan sebuah agama, maka giringlah orang-orang bodoh dalam membelanya. Ini gerombolan Anda Pak Rizik. Orang-orang bodoh Anda kelabui. Karena Pak, kalau orang benar nggak akan mendukung Anda. Anda bermain, Anda jual agama. Dan terus kok gini nggak ada, maaf, nggak ada UPT-nya. Nggak ada, kok setulus ikhlas gitu Anda ngurusin Rempang. Nggak tahu masalahnya, nggak ada angin, teriak-teriak.
seperti Anda sudah membidangi. Anda tahu masalah di situ. Anda keluar-keluar. Malu saya. Saya ini sebagai Habib malu juga lihat tingkah Anda gitu. Nggak pernah saya temukan abah-abah kita dulu, orang Habib-Habib dulu, perilakunya seperti Anda. Pakai baju panjang, tapi tingkah lakunya seperti orang mabuk, habis kena obat. Dan orang goblok cuma yang terima Anda di situ. Setelah itu Anda ingin mengajak orang lagi demo. Mau ngapain? Yang demo ini orang-orang dongo. Anda kalau membela, Anda datang aja ke sono Rempang, cek dulu. Saya curiga sama Anda. Anda jangan terus menyalahkan pemerintah. Saya curiga di sini, Anda sudah dapat cair. Sepertinya Anda ini sudah berpihak kepada satu capres. Jadi inilah mulai sandiwara ini. Ini saya curiga di Batam ini juga, namanya orang banyak orang di Jakarta ini cuma curiga apa? Ini ada suatu skenario untuk Pilpres. Karena apa? Marwahnya Jokowi itu masih tinggi di atas. Dan dia bisa menjadi apa ya? Diikuti jejaknya, fatwanya diikutin. Saya. Kalau Pak Jokowi bilang siapa, saya ikuti. Mungkin setuju, kalau Anda nyuruh, ngikutin Anda, ya saya mas tersesat. Anda cuma apa sih? Anda ini tidak ada hasilnya. Di agama mesti nilai kecil, cuma modal bacot. Belum hebat. Orang yang hebat itu jadi amal. Lah Jokowi itu sebaik-baik ulama, dan Anda masih jauh sama Jokowi. Ya. Anda cuma modal apa? Nah itu loh, teriak-teriak ada di mimbar. Saya mampu. Tahu diri Pak Rizik. Anda bukan bidangnya di sini. Anda justru menyulut fitnah. Anda sudah fitnah besar. Anda mengatakan Pak Somad ditangkap polisi. Tidak ada. Di situ sahabat Somad ditanya. Loh, polisi nanya nggak boleh. Dan haknya dong. Dan terus Pak Somad itu nggak jaminan pasti benar. Kan sudah pasti banyak. Kan saya tahu Pak Somad itu kan jadi budaknya Anies juga. Kan bisa jadi transaksi. Ini bisa aja. Ini ada sutradaranya. Ini semua pergerakan ini. Nah, justru apa? Kenapa saya jadi curiga ini ada skenario? Anda teriak-teriak di Jakarta. Yang Anda nggak tahu Rempang, nggak pernah ke Rempang. Anda bicara Rempang. Mendingan buka kitab aja Pak. Pak Rizik. Kitab aja juga belum benar. Agama yang enak. Ini lama-lama rusak loh orang Islam. Ini nggak salah kalau ada orang tuh kekecewaan dengan Habib. Karena Habib dulu nggak ada karakter begini. Untung ada Bapak Habib Kribo. Saya yang sebagai Habib aja muak. Gimana yang bukan untung. Habib? Kalau nggak mungkin mereka udah muak. Dari Rizik Bahar cuma modal bacot. Kenapa sih kok ceramah nggak usah teriak-teriak? Jagalah Pak Rizik. Atau mungkin Anda bukan Habib. Anda ingin merusak Habib. Saya nggak tahu. Saya curiga lama-lama. Aku sampai jadi emosi dengar ya. Untung ada orang seperti Pak Habib Kribo ini yang benar-benar seperti counter setiap pernyataan dari si Rizik ini ya. Saya nggak mau katakan Habib ya. Habib itu nggak seperti itu bawaannya. Habib itu dalam setiap ketegangan dan kekacauan dia membuat tenang, damai para pengikutnya, bukan memperkeruh, bukan membuat rusuh. Dia udah bebas kah? Sampai bisa bebas ulang seperti itu? Ya, yang harapan kami masyarakat Indonesia mungkin saja dengan tidak adanya video-video dari si Rizik ini, kita akan kembali damai dan mungkin politik akan kembali berbeda. Yang tidak seperti yang lalu, di mana banyak sekali videonya bertebaran, di mana dia menjatuhkan, mengkafirkan satu dengan yang lain hanya karena dengan politik sudah benar-benar ditunggangi ya. Akhirnya akan lagi, benar-benar udah malas ya. Udah malas dengan si aksi dari si Rizky. Aku pikir dia udah tobat, tapi udah enggak ya. Orang pikir seperti itu enggak bakalan tobat sih. Pasti Tuhan akan mengeraskan hatinya sampai dia akan menerima penghakiman Tuhan satu saat nanti. Saya percaya apa yang dia tabir terus akan terkumpul terus dan akan dia tuai terus nanti. Terlalu jengkel sih. Gak berhenti untuk memprovokasi masyarakat, untuk membuat kekacauan, untuk membuat ketegangan dalam politik. Dia ini yang membuat masyarakat Indonesia menjadi malas berpolitik karena cara berpolitiknya seperti itu, bawa-bawa agama, bawa-bawa ayat, provokasi, rusuh, demo dan sebagainya, merugikan saja. Itu benar-benar menjengkelkan si Rizik ini. Dia nggak tobat-tobat ya, itu dia sudah ditangkap, sudah terjerat kasus, aibnya Tuhan sudah angkat sampai orang tahu, sampai musuh tapi masih ada aja orang yang mengikut orang seperti itu ya. Nggak heran ya apa yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi itu benar ya. Saya dukung sepenuhnya. Kalian juga bisa memberikan tanggapan. Apakah kalian mau politik menjadi seperti yang sudah-sudah, di mana mereka menggunakan ayat, menggunakan mengkafir-kafirkan orang, bahkan sama ada orang dilarang untuk masuk masjid jika tidak memilih pendukung yang mereka capres yang mereka dukung. Kan lucu ya. Itulah ngerinya jika agama sudah dipakai untuk menjadi alat politik. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya Vicky pamit. See you and God bless. Bye guys.